Ini dikasih tahu kan ya, biar kalian bikin. Gue udah punya sendiri kan, saya kasih mau kita lihat lagi ya. الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu pengetahuan tentang kiamat. Dialah yang menurunkan hujan. Dia juga yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu dan maha teliti. Subhanallahul azim. Tawakal itu dalam bahasa kita tawakal. Sikap tawakal. Apa itu sikap tawakal? Sikap tawakal itu dalam bahasa Arab artinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benar-benar hatinya itu bergantung kepada Allah. Hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Tawakal itu adalah ketika hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam mencari kebaikan dan menolak keburukan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah tawakal. Sidqu i'timadil qalb. Hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Akhir ayatnya kalimat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله. Apa itu azam? Azam, jadi dalam bahasa Arab keinginan itu ada beberapa diksi. Ada keinginan itu namanya iradah, pengen. Ada namanya khawatir. Khawatir bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia khawatir. Apa itu khawatir? Keinginan yang muncul dan hilang. Itu namanya khawatir. Hari ini muncul, besok hilang lagi. Aduh pengen hafizah, besok aduh pengen jadi selebgram, lusa aduh pengen jadi misalnya pengusaha hijab, lusa lagi. Jadi pengennya berubah-ubah, itu namanya khawatir. Walaupun dalam bahasa Indonesia terjemahannya beda lagi ya, tapi itu asal katanya dari bahasa Arab khawatir. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta banget sama orang yang berserah. Allah cinta, Allah tuh suka kalau diserahin sesuatu, bukan malah terbeban. Aduh ya ini belum gak jalan. Tidak gitu, justru Allah tuh suka dikasih seserahan. Ya Allah, masa depan saya pengen begini. Ya Allah, saya pengen begitu. Ya Allah, saya pengen begitu. Serahin deh sama Allah. Allah tuh suka banget diserah-serahin kayak gitu. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kalau kita menyerahkan masa depan kita, keinginan kita, harapan-harapan kita kepada Dia. Allah tuh suka. Bahkan bukan suka kalimatnya, tapi cinta lebih dalam daripada suka. Di sini kan ada semacam sebuah kode atau berita gembira ya. Kalau Allah suka berarti kan Allah akan memperkenankan. Kalau Allah suka Allah akan support, Allah akan bantu. Berarti kalau kita pengen ngejalanin yang gak pasti,
lagi keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita di masa depan. Caranya gimana biar dapat support? Tawakal kepada Allah, serahinlah kepada Allah. Saya ini nggak ngomong teori, tapi saya ngomongnya sebagiannya emang pengalaman hidup. Banyak banget wishlistnya saya dulu. Dengan rumus tawakal, Allah nggak mengecewakan saya. Dengan rumus tawakal, Allah nggak mengecewakan saya. Mau urusan cinta, mau urusan karir, mau urusan keluarga, urusan hubungan, apapun lah. Saya menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertawakal kepadanya. Belajar percaya sama janji Allah, belajar berbaik sangka kepada Allah, belajar mentafakuri kekuatan kebesaran keagungan Allah. Makin besar rasa percaya kita kepada Allah, makin tenang kita nitipin masa depan kita kepada Allah. Masa depan kita apa? Jodoh, keluarga, karir, rezeki, sehat kalau kita lagi sakit, atau apapun lah tentang masa depan yang akan kita jalani. Kita akan tenang pada saat kita benar-benar percaya kepada Allah. Lalu kita titipin, ya Allah, aku titip ya, aku titip ya jodohku, aku titip ya keluargaku, aku titip ya siapa lagi misalnya, masa depanku, aku titip ya cita-citaku, aku titip ya karirku, aku titip ya rezekiku, aku titip ya kesehatanku. Titip dan kita tenang menjalani hidup, itu adalah tawakal. Jadi kalau kalian masih nitip tapi ragu, namanya belum tawakal. Kalau mau nitip dan yakin, itulah yang disebut dengan tawakal, mewakilkan. Apa yang harus kita coba pelajari tadi? Belajar meyakini janji Allah. La yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Belajar berbaik sangka kepada Allah. Allah selalu baik. Apa yang kita curiga sama Allah? Belajar melihat kebesaran Allah, bukti-bukti, sehingga kita makin yakin. Makin banyak bukti, makin yakin. Itulah tujuan dari bukti. Bukti bahasa Arabnya ayatun. Ayat itu artinya bukti. Sehingga makin banyak ayat-ayat Allah yang kita lihat, bukti-bukti kebesaran Allah di langit dan di bumi yang kita saksikan, semakin kita yakin sama Allah. Setelah kita tafakkur. Salah satu hobi saya itu tafakkur. Salah satu hobi para nabi itu tafakkur. Tafakkur. Jadi kalau kalian pengen belajar iman, otodidak, nggak hadir di majelis ilmu, gampang. Tafakkur dan yang lain. Apa itu tafakkur? Saya memikirkan Allah. Dan pikirannya apa? Allah itu bentuknya gimana ya? Bukan. Jangan pikirkan zatnya, pikirkan kekuasaannya, makhluknya, ciptaannya. Karena kalau kalian makin mikirin zatnya, makin bingung. Kok makin bingung? Karena dia di luar nalar manusia. Kalau kita tuh lemah banget untuk memikirkan kebesaran Allah dan keagungan Allah secara zatnya. Pikirkan keagungannya dalam bentuk ciptaannya, ayat-ayatnya. Makin kita yakin, makin kita menemukan bukti-bukti kebesaran Allah, makin kita yakin untuk berserah kepada Allah. Itu nenek saya mau operasi mata, terus kebetulan saya tuh awalnya dari keluarga biasa-biasa aja. Akhirnya nenek itu pakai BPJS untuk operasi tersebut. Terus pada saat itu yang bikin saya sedih, ternyata treatmentnya tuh sangat beda. Jadi benar-benar kayak ya tahu lah ya pengguna BPJS. Terus di situ posisinya di situ saya ngelihat keadaan diri saya tuh kayak ya Allah kok gini banget jadi orang miskin gitu kan. Terus di situ saya langsung doa, ya Allah pengen jadi orang kaya supaya bisa nolong nenek saya, saudara saya, keluarga saya, atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Rasanya kesultan-sultan, udah kayak saya kalau disuruh sobat. Sekarang semangat ya. Pertama, Relax banget nih. ya secara pertama kita senasib. Saya pernah ngalamin juga pengalaman yang nggak nyaman lah di rumah sakit, tapi ini oknum ya. Salah satunya adalah ketika anak saya sakitnya luar biasa waktu Nabi Muhammad miskin, Nabi Ayub sakit, Nabi Yunus terpencil,
Nabi Musa sendiri di perantauan. Apakah mereka orang yang gagal? Enggak, karena dalam kondisi kayak itulah mereka menemukan Allah SWT. Baru setelah itu Allah berikan kemudahan-kemudahan hidup. Tapi puncak dari kesuksesan bukannya kita dapat kemudahan, itu dampak dari kesuksesan. Puncak dari kesuksesan itu justru ketika menemukan Allah. Nanti dampaknya bisa dikasih kemudahan, bisa dikasih kemenangan, bisa dikasih kemuliaan. Itu berbagai macam bonus-bonus lah. Tapi puncaknya ketika menemukan Allah. Ibaratnya dia puncak karir, soal nanti dia tiba-tiba dipuji, tiba-tiba dapat bonus, itu mah urusan kesekian lah, itu mah tambahan lah. Tapi nomor satunya dia ada di puncak karirnya. Nah, puncak dari kesuksesan hidup seorang mukmin itu ketika mengenal Allah, menemukan Allah. Sedekah aja, walaupun sedekah ada fitinya, maksimal atau tidak. Jangan pulang dari sini langsung ngasih semuanya ya, nanti saya diucap lagi viral. Saya akan minta dikasih semuanya, ngasih maksimal ya, intinya sepertiga, karena 2/3 kan ada hak keluarga, ada hak dan itu. Bisa nggak kita sedekah itu rutin? Kalau bisa sedekah itu rutin, setiap hari transfer. Jadi kan habis pagi tuh walaupun 10.000, kalau misalnya 10.000 dirasa kekecilan transfernya, ya udah 10.000 keluarkan dari kantong kita, taruh di kotak yang lain yang bukan punya kita, kotak sedekah kan ditaruh di rumah misalnya kayak selain itu, dikumpulin nanti sebulan sekali baru ditransfer, tapi setiap hari itu dikeluarkan dari kantong kita. Emang harus kayak gitu setiap hari. Kalau kita ngerasa kekecilan bulan transfer, berarti kita bentuknya cash. Tapi setiap hari, sebulan sekali atau seminggu sekali ditransfer. Kalau angkanya layak ditransfer, misalnya sekali. Kita gagal dalam berusaha, gagal untuk mencapai sesuatu, dan gagal lainnya. Lalu kemudian banyak kata-kata penghibur, mulai dari kegagalan kesuksesan tertunda, atau habiskan jatah gagalmu sehingga nanti tinggal penghasilan. Nah, pertanyaan saya adalah sampai kapan itu bisa kita yakini gitu? Jadi apakah itu hanya sebatas kata hiburan, atau memang itu adalah sebuah kenyataan bahwasannya ketika kita gagal, ya sudah, dia karena gagal. Dia adalah sebuah siklus kayak malam. Ini yang bikin analoginya bukan saya, Rasul. Kata Nabi, hidup itu, ujian itu kayak potongan-potongan malam. Jadi Nabi membagi malam itu menjadi potongan-potongan. Semakin gelap, semakin larut, semakin sepi, semakin dingin, semakin ngantuk, artinya semakin dekat dengan waktunya fajar. Kalau malam masih riuh, ramai, masih hangat, belum terlalu gelap, masih ada semburat-semburat jingga di ufuk, berarti masih maghrib. Maghrib itu berarti jauh dengan waktu subuh. Isya udah mulai gelap, tapi masih ramai. Jam 9 malam masih ramai, jam 10 udah mulai sepi, jam 12 udah sepi, jam 3 sepi banget, jam setengah 4 bener-bener udah sepi dan kita udah ngantuk banget, udah begadang semalaman, gak bisa tidur, bla bla bla, dinginnya udah makin dingin dibandingkan dengan waktu yang lain tadi, berarti bentar lagi mau masuk subuh. Jadi kalau teman-teman ngerasain hidup teman-teman siklusnya makin berat, berarti makin dekat dengan waktunya fajar. Tapi kan waktunya setiap orang beda-beda sih. Sama seorang pria tentunya. Kayaknya masih deh. Enggak, bukan yang itu. Waktu itu saya pacaran selama 6 tahun. Dan dia menjanjikan keseriusan kepada saya, tapi pada akhirnya saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi ya sedih ya. Sedih gak? Sebetulnya sedih sih, tapi malu takutnya ada bilang nggak tahu yang tadi bilang ada fotonya kan? Bukan yang tadi tapi bukan. Terus udah kurang lebih 2 tahun ini saya udahan ya, ditinggal gitu aja. Tapi saya terus berharap. Oh ya, ada ini. Aku pernah ketemu seorang cewek dan aku jatuh cinta sama dia. Aku lah membahagiakan mimma la yumlak. Itu perasaan yang di luar kendali kita.
Jadi perasaan cinta itu salah satu ujian yang di luar kendali manusia. Perasaan cinta, terutama sebelum halal, itu adalah ujian di luar kendali kita. Seperti sakit kan di luar kendali kita kan? Sakit aja kan, nggak mungkin. Sakit adalah pilihan. Aku mau sakit apa enggak ya? Kayaknya kan enggak ya, nggak bisa kan? Kalau kita bisa punya pilihan pasti kita nggak akan sakit, dan sehat. Tapi kadang sakit ya udah sakit aja. Begitu juga dengan rasa cinta. Sehingga para ulama tafsir menerjemahkan kalimat Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Kalimat itu artinya cinta. Jadi doa tentang cinta supaya kita bisa kuat menjalani perasaan itu adalah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Dan itu kata ulama tafsir artinya perasaan cinta yang belum halal, sehingga tidak mampu nanti jadinya berbuat dosa, pacaran segala macam. Nah, pertama Mbak Maya, perasaan itu malah yang tadi memang di luar kendali kita. Itu adalah ujian. Maka sikap kita terhadap ujian itu adalah sabar dengan rasa sakitnya, sabar dengan bebannya, sabar kalau dia belum ada kesembuhannya. Karena bisa jadi obatnya itu ya penyakitnya itu ya. Makin kita dekat dengan dia, kita makin sakit. Tapi juga kadang-kadang merasa dia itu obatnya, serba salah, kan? Maka solusi untuk ujian cinta adalah sabar. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan kayak gitu, dia hadis bahkan kata Nabi, siapa yang jatuh cinta lalu dia bersabar untuk tidak berbuat dosa sampai dia meninggal, maka meninggalnya syahid. Coba bayangkan betapa mulianya orang yang sabar ketika diuji dengan jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu ujian kalau belum halal. Dan bersabar untuk tidak pacaran, untuk tidak berkhalwat, untuk tidak berbuat dosa, itu adalah sabar yang sangat mulia sampai